Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka. Pada video kali ini kita akan membahas materi khususnya matematika ya, mengenai perbandingan trigonometri ya. Jadi di sini ada perbandingan trigonometri khususnya pada submateri konsep kesebangunan segitiga ya. Nah, jadi tapi sebelum kita masuk ke materi submateri kesebangunan segitiga ini, sebaiknya kita melihat gambar berikut ini ya. Nah, di sini ada gambar. Kira-kira kalian pernah tidak melihat orang yang kegiatannya seperti gambar ini di pinggir jalan atau di lapangan dan lain sebagainya? Oke, kalau saya dulu waktu kecil saya mengira bahwa orang yang melakukan kegiatan ini adalah orang yang sedang melakukan kegiatan pemotretan ya. Oke, ternyata salah, itu salah atau kalian juga mengira hal yang sama ya. Ternyata orang tersebut sedang mengukur atau melakukan kegiatan pengukuran ya, di mana kegiatan pengukuran ini menggunakan konsep matematika. Jadi sangat unik sekali ya, ternyata matematika bisa kita gunakan pada alat ini ya. Oke, selanjutnya di sini ada alatnya nih. Alat ini adalah namanya teodolit ya. Jadi teodolit merupakan salah satu alat utama yang digunakan oleh pengukur tanah. Nah, jadi kenapa kita lihat biasanya orang itu menggunakan alat ini di suatu landasan yang lebar atau panjang? Ternyata dia itu sedang melakukan pengukuran tanah ya. Dengan alat ini pengukur tanah dapat mencari tingkat kelandaian jalanan, tinggi sebuah gedung, dan bahkan tinggi gedung pencakar langit. Penggunaan teodolit ini dalam kehidupan sehari-hari memanfaatkan penerapan konsep perbandingan trigonometri ya. Nah, jadi ternyata konsep trigonometri ini digunakan oleh alat ini, jadi sangat bermanfaat ya. Nah, trigonometri adalah studi pola bermakna mengenai hubungan antara sudut dan sisi segitiga. Trigonometri berasal dari kata trigono yang artinya segitiga. Jadi trigono itu artinya segitiga, metri yang artinya pengukuran ya. Pada pembahasan kali ini kalian akan mempelajari jenis-jenis perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari menggunakan konsep atau prinsip perbandingan trigonometri ya. Jadi kira-kira jika kalian punya alat teodolit ini, kira-kira objek apa yang ingin kalian ukur ketinggiannya ya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan pematik ya. Pertama, apa hubungan antara sisi dan sudut pada segitiga siku-siku? Ini sudah kalian pelajari nih tentang segitiga siku-siku pada tingkat SMP ya. Nah, selanjutnya, apakah perbandingan trigonometri berlaku pada segala jenis segitiga? Ya, mengapa perbandingan trigonometri ini berguna? Ya, dan permasalahan sehari-hari apa yang dapat dan tidak dapat dipecahkan dengan perbandingan trigonometri? Kira-kira apa ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep kesebangunan segitiga ya, khususnya segitiga siku-siku ya. Jadi sebelum kita masuk langsung ke materi, boleh dilihat dulu ini ada gambar. Kira-kira ini gambar segitiga yang pastinya ya. Segitiga apa nih ini? Oke, benar sekali, ternyata ini adalah segitiga siku-siku ya. Nah, pada segitiga siku-siku berlaku persamaan berikut. Kalian masih ingat tidak mengenai teorema Pythagoras ya? Nah, jadi di sini kita dapat A kuadrat ditambah B kuadrat itu nilainya sama dengan C kuadrat ya. Jadi di sini A sisi B dan ini sisi C. Jadi jika kita ingin mencari sisi C atau sisi miringnya, itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Jadi sisi miring itu dikuadratkan, nilainya itu sama dengan sisi tegak dikuadratkan dijumlahkan dengan sisi alas dikuadratkan ya. Oke, segitiga siku-siku itu juga memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, dia mempunyai sudut 90 derajat. Jadi kalau di sini kita buat sudut, itu nilai sudutnya itu adalah sebesar 90 derajat. Selanjutnya ada
AB ini adalah sisi miring atau hipotenusa ya. Nah, selanjutnya ada AC ini adalah sisi alas ya. CB ini adalah sisi tegak ya. Oke, ini adalah sekilas atau mengingat kembali kita tentang teorema Pythagoras ya. Selanjutnya kalian juga perlu mengingat kembali mengenai rasio ya atau perbandingan ya. Nah, apa sih itu rasio atau nilai perbandingan? Nah, di sini rasio adalah nilai atau bilangan yang menjelaskan keterkaitan antara dua hal ya. Di sini saya punya contoh ya. Di sini ada gambar pohon dan ini kita misalkan gambar penggaris ya. Pohon mempunyai suatu besaran tinggi dan penggaris juga memiliki besaran tinggi ya. Penggaris ini mempunyai bayangan, pohon juga mempunyai bayangan ya. Jika diketahui perbandingan tinggi penggaris dan tinggi pohon itu sebesar 1/100. Nah, di sini kita buat perbandingannya. R ini adalah penggaris, P ini pohon dengan perbandingan 1/100 ya. Jika diketahui pensil memiliki tinggi 3 cm dan tinggi bayangan dari pensil itu adalah 6 cm, maka kita bisa mendapatkan tinggi pohon dan tinggi bayangan pohon. Kira-kira gimana nih cara mencari tinggi pohon dan tinggi bayangan dengan tinggi dari soal yang diketahui itu dari tinggi penggaris itu sendiri. Ternyata bisa kita cari tinggi pohon dan tinggi bayangan pohon ini ya. Nah, kita kan punya perumpamaan penggaris dibagi dengan pohon itu sama dengan 1/100 ya. Jadi kalau kita masukkan nilai dari penggaris, tinggi dari penggaris itu sama dengan 3 cm, dimasukkan ke dalam sini per P ya. Per P itu sama dengan pohon, jadi sama dengan 1/100. Jadi kita bisa mencari nilai P. Kira-kira nilai P berapa nih ya. Jadi P itu nilainya 300 ya. Jadi tinggi dari pohon itu adalah 300 cm ya. Selanjutnya kita akan mencari tinggi bayangan pohon. Tinggi bayangan pohon kan kita punya perbandingan sebagai berikut. Bayangan mistar atau BR itu dibandingkan dengan bayangan pohon itu nilainya 1/100 ya. Jadi kalau kita masukkan bayangan dari pohon itu sebesar 6 cm dibagi dengan panjang tinggi dari bayangan pohon, itu kita dapat nilai BP itu sama dengan 600. Nah, jadi kita dapat tinggi dari pohon itu 300 dan tinggi dari bayangan pohon itu sama dengan 600. Jadi seperti itu ya. Jika kita mempunyai rasio atau nilai perbandingan dari dua hal atau dua benda ya, dengan rasionya yang sama, rasionya harus sama ya. Jadi rasionya sama, nilai rasio dari kedua objek ini, maka kita bisa menghitung tinggi atau panjang dari salah satu objek tersebut ya dengan cara seperti ini. Oke, lanjut. Selanjutnya kalian juga perlu mengingat konsep kesebangunan segitiga ya. Jadi di sini kita ke konsep kesebangunan. Konsep ini juga mempunyai hubungan dekat dengan konsep rasio perbandingan ya. Di sini ada gambar segitiga. Dua segitiga dapat memenuhi syarat kesebangunan ya. Jadi di sini ada syarat kesebangunan dua segitiga jika yang pertama ketiga sudut pada segitiga itu sama besar ya. Jadi setiap sudut dari segitiga ini harus sama besar dengan segitiga yang selanjutnya ya. Ketiga sisi segitiga itu sebanding, mempunyai nilai rasio yang sama ya. Jadi sisinya itu harus mempunyai nilai rasio yang sama ya. Segitiga ADE dan segitiga ABC adalah dua segitiga yang sebangun. Kita lihat nih gambar di sini. Segitiga ADE ini ya, ADE, dan segitiga ABC ABC ya. Jadi ini segitiga ADE dan ini adalah segitiga
ABC, dia merupakan dua segitiga yang sebangun karena dia memiliki sudut yang sama besar. Sudut A, sudut B, dan sudut C itu sama dengan sudut A, sudut D dengan sudut E, dan dia mempunyai sisi yang memiliki rasio sisi yang sama ya, karena dia mempunyai sudut dan sisi yang sama maka dia dikatakan dengan sebangun ya. Oke, selanjutnya di gambar yang kedua, segitiga MNO dan segitiga QRS juga merupakan contoh segitiga sebangun ya. Jadi ini juga segitiga sebangun loh. MNO ini sebangun dengan QRS ya. Dia mempunyai sudut yang sama dan rasio dari sisinya itu sama ya. 4, 3, 5 dan 8, 6, 10. Oke, jadi kedua segitiga ini adalah segitiga sebangun ya. Oke, selanjutnya di sini kita punya gambar. Yang pertama gambar anak kecil, remaja, dan orang dewasa ya. Nah, di sini anak kecil ini mempunyai bayangan, orang dewasa remaja ini mempunyai bayangan, dan orang dewasa ini juga mempunyai bayangan ya. Nah, di sini ada orang dan ada tinggi bayangan ya. Jadi kita ukur dulu, kita identifikasi dulu tinggi dari masing-masing gambar tersebut ya. Kita ke gambar anak kecil dulu. Misalkan ya, di sini saya coba kalian ukur dengan alat ukur. Kalau kalian di rumah kalian ukur dengan alat ukur mistar. Di sini saya hanya memisalkan saja untuk nilai tinggi dari anak kecil ini ya. Saya misalkan nilai dari anak kecil ini sebesar 2 cm ya. Tinggi badannya 2 cm kalau saya ukur ya. Nah, kalau tinggi bayangannya saya dapat itu adalah 3 cm ya. Selanjutnya yang anak remaja ini, remaja saya dapatkan 4 cm dan tinggi bayangannya adalah 6 cm ya. Nah, orang dewasa itu kita dapat 8 cm untuk tinggi badannya, dan untuk tinggi bayangannya itu adalah 12 cm ya. Jadi 2, 3, 4, 6, 8, dan 12 ya. Coba nanti kalian hitung kembali menggunakan mistar boleh ya. Nah, di sini kita dapat tinggi badan dan tinggi bayangan. Selanjutnya kita cari nilai perbandingan tinggi badan dan bayangan. Jadi kita cari nilai perbandingannya ya. Anak kecil, perbandingan tinggi badan dan bayangan itu kita buat ke dalam bentuk pembagi per ya. Jadi anak kecil itu tinggi badannya per tinggi bayangan. Jadi 2/3. Nah, yang anak remaja itu tinggi badan per tinggi bayangan, jadi 4/6 ya. 4/6 kita bisa perkecil lagi, itu nilainya sama dengan 2/3 ya. Jadi 4 dibagi 2, 2, 6 dibagi 3 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya. Dan untuk orang dewasa itu nilai perbandingannya, tinggi badannya kita dapat 8, tinggi bayangannya kita dapat 12, maka bisa kita tulis di sini 8/12. Itu juga kita bisa perkecil, kita bagi 4 semua, itu 8 bagi 4 2, 12 dibagi 4 itu sama dengan 3 ya. Nah, jadi ini adalah nilai perbandingan tinggi badan bayangan. Ternyata sama ya, 2/3 ya. Dia memiliki rasio yang sama ya. Nah, selanjutnya oke, dari tinggi ke bayangan kalau kita tarik garis di sini ya. Jadi kalau kita tarik garis seperti ini. Nih, ini seharusnya lebih lurus lagi ya. Coba kita ulangi. Oke, jika ibaratkan ini lurus ya, jika kita tarik garis lurus di sini, dia akan membentuk segitiga siku-siku ya. Kita misalkan di sini dia mempunyai sudut nih. Ini mempunyai sudut dan ini mempunyai sudut, ini juga mempunyai sudut. Nah, jadi kalau sudutnya itu kita ukur ya, besaran sudutnya itu membentuk sudut segitiga siku-siku ya. Jadi kira-kira berapa nih besaran sudut anak kecil, remaja, dan orang dewasa, kira-kira sama tidak? Oke, boleh kalian cari untuk nilai besaran sudut. Dan jika kalian mengetahui tinggi anak kecil nih, misalkan kalian mempunyai tinggi anak kecil, apakah tinggi orang dewasa dapat kalian cari ya? Oke,
Untuk jawabannya boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, demikian penjelasan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.